وعلى Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, paina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Hari ini kita membahas tentang kitab beliau Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, berfaedah di dunia maupun di akhirat, fid darain, dunia maupun akhirat. Manfaat itu tersalur kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wala tas'amu wantazaru wa tarqabu wala tai'asu. Kemarin sampai ke sana. Wa tawaku wala ta'adu. Kita ringkaskan. Wasa'alu, memintalah kepada Allah, jangan merasa lelah meminta kepada Allah. Minta saja, mukarraran, ulangi saja doamu tanpa perlu memikirkan kapan dikabulkan doa itu. Minta saja. Perhatikan Allah, jadilah kamu menjadi orang yang merasa selalu diawasi Allah, diperhatikan Allah. Jadilah kamu merasa diawasi, diperhatikan Allah. Kamu yang diperhatikan Allah. Dengan cara apa? Mulai belajar memperhatikan perbuatan-perbuatan Allah pada dirimu. Bagaimana kemarin mempelajari perbuatan Allah pada diri kita. Lihat tangan kita, mata kita, pendengaran kita, otak kita, kita berjalan, semuanya ternyata bagus dan sempurna. Itu bukti Allah memperhatikan kita, sayang kepada kita. Maka perhatikan jugalah Allah. Wala tai'asu, jangan kamu berputus asa. Karena kamu tidak tahu apa yang di depan kamu. Ternyata itu baik sekali. Misal, ada seorang anak muda mau melamar perempuan yang cantik, maka ditolak oleh gadis itu. Maka dia berputus asa, hancur hatinya. Padahal andaikan dia dapat bersabar, mungkin 5 bulan kemudian dia akan bertemu dengan seorang wanita yang lebih cantik daripada perempuan yang dilamarnya itu, yang lebih indah, lebih bagus, bahkan menjadi sebab dia menjadi orang kaya nanti. Wah, enak. Tapi karena dia tidak tahu, akhirnya si pemuda ini gantung diri, bunuh diri. Ya enggak? Dia tidak tahu rencana Allah kepadanya, ketetapan Allah terhadap dirinya. Maka wala tai'asu, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi percayalah, kalau Anda bercermin kebetulan melihat wajah Anda kurang tampan dari orang-orang lain, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Wajah Anda lebih tampan daripada hewan dan binatang. Tapi saat Anda mengatakan Anda kurang tampan, ketahuilah Allah pasti melebihkan diri Anda daripada yang lainnya di bidang lainnya. Karena Allah sudah berjanji, padallahu ba'dukum ala ba'din fir rizki, misalnya. Allah lebihkan kalian satu sama lain dalam bidang yang lainnya, di antaranya bidang rezeki. Makanya jangan heran, aduh hitam awaknya, bila tertawa kelihatan giginya aja, tapi sidin berduit. Ada nang pincang berjalan, mun orang memadakan pincang tuh kidal lah, pincang yo dihantami orang narena memanjang karena bisa anak buah banyak benar. Bila berjalan berjurut anak buah 12 ikong mengiringi. Yuk, siapa yang wani madahkan sidin? Kida lempang sidin menarai. Ada kisah? Kisah ulang nih lah. Berkisah katakan nih. Melihat burung beo, mau kisah burung beo lah uslah. Bagus banget. Beo itu apa kemarin artinya Pak Isamin? Tiung lah. Tiung. Jadi nukarasin tiung nih bagus benar, bener. Baca surah Fatihah aja, ya ampun burung nih. Oh, baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yuk, tiung bisa membaca surah Fatihah. Makanya hati-hati nang banyak hafal-hafalan Quran, tiungin bisa hafal. Ya lah. Nah, kada boleh bersombong. Makanya di dunia ini ada yang hafal Quran. Ya lah. Tapi melaksanakan Quran tidak bisa. Kemarin kan gitu. Ada yang tidak mengerti Al-Quran, hafal kada, membaca aja kada bisa.
Kenapa hafal aku surah Fatihah aja? Pangapal tuh gin ada imam di muka ajar. Oh, kenapa jadi pian ini bersolat jemaah terus? Aku kan tapi bisanya aja membaca surah Fatihah. Oh, pantas saya berjamaah terus. Sembahyang berjamaah terus. Sidin nggak tapi bisa membaca Fatihah. Nah, ini kisah nang itulah video jalan. Siapa mau nih nyambati? Pas ada melihat burung beo bisa berpender surah Fatihah. Berapa gerang harganya aja? 25 juta aja untuk burung nih. Wah, 25 juta. Orang berduit ya, Pak. Meskipun kidal tapi berduit berjalan jatimpang sih nah. Makinnya mengikuti apa nih? Kurungan burung tuh makinnya. Nah, burungnya ngumpet joget di dalam. Sudah ya tuh kare 25 itu kare. Oh, aja bini wian nih, ayo aja. Berjalan. Nah, umpat jo bega, joget mang, jar burungnya di dalam. Pak iya nih jar, mengiau ndak amang nih jar sidin itu. Kata bapak anda, asal jangan nyawa jangan mengiau ndak kidal aja lah, awasnya kalau mengiau kidal. Kosnya. Soalnya sudah banyak dah kejadian menyambat sidin kidal, lempang sidin, anak buah sidin nyumpet melempang. Bila sidin sekali melempang, anak buah sidin seikong, tunggal ikongan 12 ikong, 13 kali jadinya lempangan. Pas asik-asik manu burung, kenapa burung disuruh sidin baca surah Fatihah pagi hari? Baca surah Fatihah sidin. Berdiam burung nih. Sangit sidin. Nyawa aja sidin. Aku nukar ikam ini 25 juta tau lah. Dimamai sidin burung nih. Sekali bermamai habis bermamai marah-marah sidin dengan burung nih. Sekali berpender apa burung nih? Dasar kidal gitu burung. Andok dihancur sin kurungan keingatan 25 juta. Kali jadi enak diwakol sidin. Kisah itu apa gerang? Kisah itu apa? Ada seorang pemarah hanya karena ingat uang 25 juta dia tidak jadi marah karena dia tahu berapa besar nilainya uang 25 juta rupiah. Kalau anda tahu besarnya rahmat Allah kepada anda akan datang, rahmat akan datang kepada anda, bahkan pada diri anda tidak akan mempertaruhkan diri anda hanya untuk hal yang sia-sia dalam hidup ini, ya enggak? Anda tidak akan pernah bisa berputus asa. Tak sanggup Anda berputus asa. Tak sanggup Anda membunuh diri Anda sendiri hanya gara-gara putus asa. Hebat gelak. Nasihat putus. Kelihatan enggak rahmat Allah itu? Coba. Rahmat Allah di hadapan Anda. Bisa jadi nang kayak ini jadi presiden nanya. Siapa tahu? Nah, Guru Sopi jadi pengganti Muammar Muammar apa ZA? Siapa tahu? Mana tahu kita? Presiden kita ini Jokowi orang kampung, jak asalnya. Ya, neng ada nih presiden orang kampung di mana? Solo kah? Nah Solo itu kabupaten lah. Ya kabupaten kayak Banjar aja juga, kampung aja. Bahkan sidin anak kampung aja bahasanya kan. Sekarang duduk di istana. Hebat pada raja-raja dulu. Kalau raja dulu di daerah Jagla, ini sidin duduk di mana? Di istana se-Indonesia. Hebat. Mau nandak Tuhan mengangkat nggak apa aja. Siapa menghalangi rawa? Maling tuh anak kau menyuntannya masuk ke dalam rumah orang. Ada kok ada aja malam tadi guring di sini aja. Tapi pas maling menyuntan tuh tak guring aku aja. Wah, pas maling menyuntan tuh tak guring tidur. Nah, kemudian bersahabatlah dengan manusia, wala ta'adu, jangan mencari-cari nilai, wajtama'u ala ta'ati, berkumpullah engkau untuk taat kepada Allah. Kita berkumpul sini semata-mata untuk taat kepada Allah, sudah kita laksanakan. Dimanapun kita berkumpul sesama manusia, tujuannya satu, untuk taat kepada Allah. Wala tatafarraku, jangan kamu bercerai-berai. Maaf, ini tentang cerai-berai. Bahasa Banjarnya bakalahian, bapipisuhan, bebagi waris. Orang bebagi waris rancak enggak? Berkelahi, encak lah. Padahal yang dikelahi siapa? Ding sana kera, ding sana. Harta, buat. Ini mau ambil kada adil, lalu turunlah hukum Islam. Nah ini aturan hukum. Meskipun hukum Islam itu turun, pembagiannya sudah dianggap adil, tetap aja yang namanya manusia ada yang tidak terima. Bagaimana kalau itu terjadi? Tidak perlu kita keras. Andaikan saudara kita yang keras mau kepingin dia lebih dari yang lain, tidak apa-apa, kasihkan aja.
Supaya tujuannya dengan supaya kita jangan berkelahi, mengalah bahasa Banjarnya, mengalah aja tapi di hati bepender. Bepender di hati apa? Ya Allah gantikan bagi hamba. Nah, kisah istri Nabi Ummu Aiman ya salah. Umurnya sudah, dalam riwayat ada yang menyebut 60-an umur, sekitar 60-an, ada yang menyebut 50-an, ada yang menyebut 50-an. Suaminya meninggal dunia ketika perang. Lalu ketika perang itu dia berkata begini, Allahumma khlufli bil khair, atau Allahumma khlufli khairan. Nah, lebih ringkas lagi, Allahumma khlufli, ya Allah gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ketika berita suamiku meninggal dunia, ucapan inilah yang aku ucapkan, yang aku sampaikan di hatiku. Maka akhirnya aku pun terkejut. Beberapa bulan kemudian, beberapa waktu, tiba-tiba Nabi SAW datang kepadaku. Kenapa ya Rasulullah, untuk apa? Aku ingin melamar engkau, wahai Ummu Aiman. Masya Allah, aku tidak karun rasa. Sudah beberapa kali kutolak Rasul ini, tetap aja Rasul ingin memilihku. Maka akhirnya kuterimalah lamaran Rasulullah. Kenapa aku menolak? Karena umurku sudah tua. Apalagi kelebihanku? Tidak ada lagi kelebihanku. Umurku sudah tua. Untuk seorang suami sia-sia kalau dia melamar kok. Aku melamar orang umur 60 aku lah. Anak melaksanakan sunnah Nabi ini. Lamar bebini umur 60 anjar tahu. Bila bebini ampat ikung umur 20 17 dipilih ya lah. Kenapa jadi bebini banyak sunnah Nabi kalau aja. Nah umur 50 60 udah aku ini ya. Nah, aku barulah sadar kata dulu aku berucap kalimat Allahumma khlufli khairan, ternyata aku punya suami jauh berkali-kali lipat lebih baik daripada suamiku yang kemarin meninggal dunia. Ya kan? Siapa suami Sirin terakhir nih? Rasulullah. Lebih bagus enggak? Masya Allah. Pernah latihan kehilangan sepeda kah, kehilangan? Pernahkah? Atau kehilangan apakah? Kehilangan yang apalagi tadi itu yang melamar itu, pas melamar orang keduluan orang melamar cepat berdoa nih. Nah, Pak Haji Samin nih, yalah Pak Haji Samin lah, hendak melamar orang Pak Haji Samin lah. Tak dulu orang Pak Haji Samin, ya kan Pak Haji Samin gitu lah. Nah, tapi Sidin dapat istri, wow luar biasa, istrinya cantik, bagus, menghasilkan anak berapa Pak Haji Samin? Nah, 4. Ayo. Allahumma khlufli. Jangan kita silau melihat zahir, perhatikan rahmat Allah di sekeliling kita akan datang kepada kita. Hanya cukup mengatakan satu kali nih, Allahumma khlufli khairan. Artinya ya Allah gantikan aku yang lebih baik. Tapi janganlah melihat bini-bini kada tapi bungas Allahumma khlufli khairan arata. Jangan. Ini untuk nang kehilangan nang itu nang apakah gitu nah. Lah, jangan nang itu ini ngetakan benar. Ini pakai sah pulang enak ngalih. Oh ya, sedikit lagi. Ya asal masuklah. Udah masuk itu watahabu wala tabagadu. Jadilah engkau saling cinta mencintai. Mulailah engkau suhud dalam hidup ini dengan perasaan cinta atau perasaan kasih sayang kepada orang lain. Jangan melihat orang tuh suka bener, mata kita nih melihat kekurangan orang. Coba tadi nang berjalan kidal, nang kita lihat sampainya sepanjang jalan tuh apanya? Kidalnya. Ada orang beenggang berjalan, nah jangan kayak ini beenggang. Gitu, ada orang beenggang itu. Pas ada orang duduk di, maka habis sembahyang berjamaah, habis sembahyang Jumat, duduk di muka masjid dudukan bagian yang sudah sembahyangan itu tadi. Kenapa sih dintulah jadi beenggang tuh berjalan dia? Jadi sikung beenggang tak lah teta. Karena aku tahu tuh pasti burit si dintu babisol ya. Bah, kada kalau nyoba bisul kada kayak itu jalannya.
Itu kada bisul kada itu pastinya itu penyakit ambien. Kenapa nyawa madakan ambien? Udah pernah kan ambien dulu gitu. Jadi udah jalan kayak itu juga. Pas parak sini kenapa ikan menderkan aku aja sini itu. Jadi jar berdua tadi itu. Kami ini bingung nah mikirakan pian begal jalan kenapa? Bah, ikam bina pasti menangguh-nangguh aja sini. Aku gin bingung tangguhan kau nih. Kenapa jadi tangan nanti tangguhan kok? Aku nih napa buritku nih kada nyaman jisidin. Nah kada nyaman. Pina kada nyaman. Aku nyangka aku tadi itu jisin bakantut. Sekalinya aku nih tapu cirik jisidin. Lalu aku pinggang. Mun bisul tuh salah jisidin. Nyata sudah nih. Ya kalah sih. Nah, 3 salahnya sidinnya seorang nomor 2 salah. Kita ini mencari kekurangan orang lah. Makanya di Al-Quran itu mengatakan wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Karena itu kata Tuhan saya Abdul Qadir Jailani, watahabu, mulailah matamu itu mengalir deras cinta kasih melihat manusia itu. Cinta kasih, coba lihat kelebihan orang. Alhamdulillah. Melihat ada orang tuha tapi sidin sehat, masya Allah, hati ya Allah. Mudahan nambah nangkai sidin juga nah sampai ke tuha sehat, awaknya. Hah, kelebihan nggak? Ada orang pakai mobil apa nang mahal sekarang nih? Mobil apa? Sedikit. Ferrari. Mudahan ulun jo ya Allah bisi mobil Ferrari. Kada Ferrari istri pun asal istri gin nang kayak Ferrari sudah bagus benar dah. Terserah aja berdoa apakah Allah Maha mendengar. Enak lah daripada melihat yang buruk orang. Kalau melihat orang buruk orang apa yang terjadi? Hah? Hendak mengetahui orang aja lalu jadinya kayak kisah tadi itu. Jangan seperti kisah tadi itulah. Nauzubillah min dzalik. Wa tahabu, maka bila kita sudah melihat kasih sayang, tapi ulun guru kada kawa melihat orang tuh kasih sayang. Kada kawa kasih sayang. Kalau ikam kada kawa melihat, tidak bisa melihat kasih sayang dalam hidup ini, berarti engkau belum lagi melaksanakan kasih sayang Allah dalam hidup ini. Coba lihat. Kita melihat di balik, ada orang dilahirkan, punya orang tua, lahir. Beberapa bulan kemudian anak itu meninggal dunia. Kemudian hamil lagi istrinya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian hamil lagi istrinya. Istrinya meninggal dunia. Menangislah sahabat ini datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian? Ya Rasulullah, anakmu yang 2 orang itu menjadi tiketmu untuk masuk ke dalam surga. Kita melihat johirnya enggak? Kita lihat johir anak aja, kasihan sidin jadi kita kalah, tapi di sisi Allah. Ada lagi mungkin ada dalam kejadian ada yang lahir buta, ya kah? Ada yang lahir kakinya tidak ada. Bila dia ridho kepada Allah, anak itu ridho sampai tuanya dipelihara ridho, dia orang tuanya ridho juga. Ridhonya itulah yang memasukkan dia ke dalam surga. Kadang Allah itu seperti itu. Bukan seperti kita jongkok turkung ruwat terlalu banyak berlebihan, sedekah banyak benar-benar tapi tidak mengerti apa makna sedekah. Sebenarnya kita sedekah itu melamar dengan Allah. Kita bersedekah itu melamar dengan Allah. Melamar apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Nah ini hati. Nanti Allah akan menjawab kepada kita. Insya Allah pasti dijawab oleh Allah. Coba pian berperilaku, gunakan hati pian, berdialog dengan Allah. Allah akan menjawab nanti. Apalagi nanti bila sudah bagus, insya Allah nanti Nabi datang mengunjungi pian. Termasuk diantara orang yang mengerti maksud daripada ruh syariat itu diadakan. Itu Nabi. Makanya itu ini beliau mengajarkan watahabu, saling memandang anak kasih sayang pandang. Karena kasih sayang itu Pak Ai, hanya Allah yang bisa, manusia kada bisa. Manusia kada bisa. Kasih sayang itu Pak Ai khusus itu hanya Allah aja. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ini asma. Biasmailah. Kasih sayang itu Allah aja bisa. Manusia hakikatnya kada bisa. Jadi timbulkan kasih sayang itu adalah mata Allah terhadap kehidupan ini. Bila pian ingin melaksanakan kasih sayang kepada kehidupan ini, insya Allah kasih sayang yang sebenarnya akan datang kepada pian. Siapa yang bisa mengasih sayang itu? Kalau bahasa Nabi, kalau kalian sayang kepada penduduk bumi,
maka penduduk langit pun akan sayang kepada engkau. Siapa penduduk langit itu? Malaikat. Kalau sudah malaikat, Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengasih sayangi pian. Ini yang penting maksud Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi melihat anak pinabungul anakku nijar, plang maginya dilempang anak, jangan pusut sayang tetap, meskipun ini memang di sekolah tidak begitu tinggi sekolahnya, tidak bisa tinggi mengikuti orang, enggak apa-apa sayangi terus pokoknya. Karena bah hambur anaknya suka, karena dingsanak anak lain tinjaknya, wah penakalnya tuh Pang di rumah, rokok abahnya disikatnya juga. Oh penakalnya tadi tuh Pang bilang apakah gawin, sayangi tetap, jangan dilawan dengan kekerasan. Makanya lawannya adalah wala tabagadu, jangan engkau bersuka-suka ingin bermusuhan kepada orang, mencari celah. Penyebab kita mencari celah itu ujungnya bermusuh. Bila kita bisa memperhatikan Rahman Rahim Allah di kehidupan tawajuh kita, kita sayang kepada makhluk. Karena sampai ke sanalah, maka kita perlu tawajuh dalam hidup ini, memperhatikan di sekeliling kita, memahami asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kasih sayang kepada makhluk. Perhatikan Allah, pahami alam semesta ini, mana kasih sayang Allah dalam kehidupan ini. Perhatikan mana kira-kira kasih sayang Allah dari kehidupan ini. Otak kita apa? Kita balik. Kalau tidak bisa juga otak hati nurani kita melihat tentang kasih sayang. Coba lihat hewan, kodok, kanguru membawa anak kemana aja anaknya dibawanya kelalah. Nah, warik itu bisa apa? Bola rumah aja kan bisa. Warik itu bisa lah bola rumah. Udah bisa. Makanya pepohonan tuh nyabut kalau ditabangi. Rumah ada mana aja nya? Ini kan bisa bola rumah. Coba lihat warik. Lawan anaknya kayak Pak. Pernah melihat digendongnya, diapanya lah. Nah, apalagi memperhatikan hewan-hewan banyak banget. Enggak apa yang bawa anak. Kasih sayangnya bisa. Siapa yang melajari kasih sayang? Allah Subhanahu wa taala langsung kepadanya. Tapi kalau begitu yang kita lihat, setiap kasih sayang yang ada di dunia ini tidak lain adalah cermin tentang mengisahkan tentang kasih sayang Allah. Jangan sampai kita menganggap diri kita tidak disayang oleh Allah. Wala tabagadu, jangan engkau mencari kebencian-kebencian tertanam di antara kalian. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.